Halo guys, balik lagi bersama gue Davin dari Workshop Elika Otomotif. Dan hari ini kita balik lagi nih dengan mobil gue, si M3 F80. Ini setelah hampir 2 bulan nih ya, nggak ada. Ini karena kemarin kita kirim mobilnya ini ke bengkel cat untuk ngebenerin parts-parts body yang kemarin tuh waktu di video sebelumnya kita lihat ya, ternyata bumpernya banyak lobang-lobang, bekas dibor-bor, bagian bumper belakangnya juga nggak begitu bagus, dan akhirnya kemarin kita cabutin semua karbonnya, kita bikin lagi nih yang baru nih ya. Jadi kita polosin, ternyata dibikin polos begini tampilannya keren juga ya. Jadi kita mulai lagi dari nol, dan hari ini gue ada mau beberapa parts yang mau kita pasang, apa aja tuh ikuti aja dulu. Nah, knalpotnya di video sebelumnya kita udah lihat kan ya, pakai knalpotnya Akrapovic. Yang belum lihat bisa cek dan bisa dengar suaranya kayak apa. Dan setelah dipakai, memang knalpot ini suaranya enak banget, nyaman banget juga. Ketika di comfort suaranya tuh silent banget, dan ketika di sport suaranya terdengar berbeda sama knalpot standar. Tenaganya juga bagus, ternyata setelah kita pakai kemarin rasanya tuh beda banget. Walaupun gue belum sempet dyno ya dengan pakai knalpot ini. Nah, kenapa gue belum langsung tune lagi? Karena hari ini ada yang kita mau ganti nih. Jadi di bagian center pipe-nya kita bisa lihat nih, ini center pipe ori ya. Center pipe orinya ini akan kita gantikan dengan equal length center pipe ya. Ini jadi merek kita nih yang terbaru. Ini akan kita kombinasiin dengan Akrapovic punya catback. Nah, kalau kita pakai yang Akra punya depan, kurang lebih dia sama nih, masih pakainya unequal. Maksudnya gimana sih equal unequal? Jadi kalau yang standar ya, kalau kita perhatiin pipanya itu panjangnya tuh antara yang kiri sama kanan itu berbeda. Makanya kenapa suaranya S55 itu banyak yang pro dan kontra, tapi lebih banyak yang bilangnya nggak begitu bagus ya, suaranya ngedengung gitu loh. Nah, diganti dengan kita punya center pipe, ini bentuknya terlihatnya emang nggak begitu cantik ya, jadi kayak banyak pipa belok-beloknya, tapi ini bisa memberikan perbedaan suara yang jauh lebih halus. Kalau kalian tahu suara 6 silinder BMW, kayak di E46, E90 itu 6 silinder BMW dari dulu tuh suaranya khas banget lah. Nah, kali ini gue mau bikin S55, suaranya juga bisa cakep kayak gitu, tenaganya lebih oke, dan juga suaranya lebih sangat. Nah, bagian center pipe-nya ini bahannya stainless steel. Kita akan gabung nanti ke Akrapovic. Jadi kita bikin center pipe-nya ini sebenarnya ketemu untuk knalpot standar ya. Jadi bisa ketemu ke standar, atau bagian belakangnya tuh kalau Akra beda. Akra tuh pengennya tuh dia jual satu set sampai depan. Nah, karena bahannya titanium, sayang ya kalau gue potong-potong. Jadi yang ini stainless, dari bagian V-band ini yang kita rubah nih. Makanya tadi kita ada gerinda dulu, kita bikinin flanknya lagi nanti untuk ketemu ke sana, slip on, biar langsung pas, dan jadinya suaranya bakalan cakep banget nih. Nah, sekarang kita mau lihat juga nih di bagian sini seharusnya ada pelat ya. Jadi pelat orinya ini bracingnya itu kan nempel di sini, tapi karena pipanya jauh lebih besar, dimana kalau standar itu dia pipanya lebih gepeng ya. Nah, ini akan mentok nih, tapi nggak usah pusing, kita udah siapin juga dong. Tentunya knalpot ini akan satu set dengan ini. Dimana ini ada semacam kayak tekukannya, sehingga nanti ketika dipasang, dia akan lebih jauh dan tidak mentok ke bagian X-pipe-nya ini. Gue nggak sabar nih, langsung aja kita pasang sekarang, nanti kita akan tes di jalan suaranya. Dan menariknya kemarin setelah kita buka ya diffuser lamanya ternyata itu barang asli, itu Forstainer yang tadi kita pikir itu barang China abal-abal, ternyata
Forstainer, makanya gue agak heran. Kok tengahnya bagus, tapi sampingnya itu karbonnya agak keriting. Apakah mungkin efek knalpotnya panas atau kejemur? Anyway ya, jadi gue lepas karena gue udah beli yang baru juga. Kita pasang nih, ini Akrapovic. Ya, jadi terlihatnya lebih cakep karena dari dulu impian gue memang punya BMW M3 harus pakai Akrapovic karbonnya. Kita bisa lihat tuh ya, bentuknya diffusernya nggak terlalu gondrong. Pas banget lah menurut gua, tampilannya bikin ini minimalis, dan di bagian atasnya itu bagasinya itu M Performance asli, tinggal bagian depannya aja sekarang masih polos nih. Kita lihat ya. Nah, bagian depannya kita bisa lihat sekarang udah polos los. Tadinya ada karbon-karbonan itu juga M Performance asli, tapi sementara nggak mau dipasang dulu karena dilihat-lihat putih begini gahar juga ya, cakep ya. Tapi emang front lipnya kayaknya harus dipasang lagi biar bagus, karena kalau nggak jadi atasnya kayak gede, bawahnya ompong banget. Nah, cuman yang bagian ininya nggak tahu gue mau pakai lagi apa enggak. Kelihatannya sih bakal dibiarin biar putih begini aja. Nah, tadi kita udah dengar suaranya waktu lagi di depan kita gas-gas ya. Itu sih udah memenuhi banget sama ekspektasi gue yang gue mau nih. Suara 6 silinder tuh harusnya kayak begini dari pabrik. Nggak asik tuh yang standarnya. Ya apa ya, kayak terlalu bisa dibilang tuh kurang nyambung lah gitu sama BMW yang ada di image gue. Nah, jadi hari ini setelah udah pasangan ini gue langsung putusin, kita langsung dyno aja yuk. Kita penasaran mau lihat apakah ada kenaikan atau malah hilang powernya. Ya, jadi itu yang harus dijawab. Langsung aja yuk, sekarang kita coba, kita tes dyno mobil ini. Gila, hasilnya top, mantep. Gue langsung kasih lihat aja yuk. Jadi ini yang dulu kita udah pernah dapat power sampai 411,8 wheel horsepower. Nah, setelah kita tadi ada penggantian ini, kita dyno, kita bisa lihat bagian bawah tengah ini udah terjadi kenaikan langsung, tapi atasnya mirip-mirip aja, bahkan sedikit di bawahnya. Ya, jadi tadi setelah kita cek, oh rupanya boost turbonya sedikit berubah. Makanya kita perlu lakukan sedikit tune lagi biar kita samain boostnya seperti yang waktu dulu. Dan setelah gue tuning lagi dikit ya, kita samain lagi boost turbonya, peng, kita bisa lihat kenaikannya dari bawah langsung terjadi kenaikan yang cukup signifikan sampai RPM atas ya. Jadi dengan EcoLank ini suaranya jadi jauh lebih enak, lebih teratur suara knalpotnya, dan juga respon turbo yang bisa dilihat tuh langsung dari bawah lebih nancep. Ini bisa dilihat dari kenaikan power dan juga torsinya. Jadi torsinya di sini nih, ya kita bisa lihat sekarang udah jauh lebih gemuk, lebih rata ya, dibanding yang sebelumnya agak ada kayak naik turun. Sekarang jauh lebih mantap, dan pastinya ya mobilnya jauh lebih kencang ya. Nah, anyway ini belum dipol-polin lagi seperti dulu, ini masih pakai base map dari stage 2 yang OTS. Nanti gua akan naikin lagi powernya setelah kita ganti yang namanya crank hub. Mungkin targetnya bisa di 450 wheel horsepower, itu udah lebih banget dari cukup dengan turbo standar. Ya, kalau mau ke 500, 550 tentunya harus upgrade turbo. Nah, itu nanti masih jadi upgrade berikutnya. Kita mau santai-santai dulu upgrade mobil ini. Nah, berikutnya masih ada lagi nih upgrade yang baru aja datang. Nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Sampai jumpa kalau gitu di video berikutnya. See you guys.